Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini saya panjenengan semua masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat lapang, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, bisa melanjutkan majelis ilmu. Moga-moga seluruh niat dan amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, para jamaah sekalian, melanjutkan serial judul Metode Mengelola Emosi, seri yang keempat. Waktu di masjid yang lain ada yang bertanya, Ustadz, kita ini belajar kayak begini, kadang-kadang loh prakteknya itu loh nol, sinau ay, belajar ay, tapi bolak-balik yo tiba ay. Sampai pertanyaannya tuh gini, ono ustadz ngongkon sabar loh, gak sabar dewe. Umpama tak balesi ono panitia 17-an ngongkon urun loh, gak urun dewe. Maksudnya apa para jamaah sekalian? Saya jawab dasarnya pakai ayat ini. Jawab pertanyaan jamaah itu saya pakai ayat ini. Yang namanya orang itu belajar ilmu untuk bisa menjadi amal, itu ada prosesnya. Ada orang itu belajar ilmu niatnya salah, mesti nggak akan jadi amal yang lurus. Karena syarat ilmu itu manfaat, itu niat belajarnya itu harus bener dulu. Bukan niat pengen nyanyi ustadz sing liyane, bukan niat untuk debat-debat sopo cek rotok keren, cek rotok rame, mboten. Wong niat belajar itu kanggo awake dhewe. Termasuk ustaz ceramah koyok ngene iki ya kanggo awake dhewe, gak kanggo jamaah. Wong sing pertama diperintahkan mengamalkan itu ya sing ngomong. Sing ngrungokno iku tanggung jawabe masing-masing. Jadi kalau niatnya itu sudah salah, mempelajari ilmu, nanti biasanya prakteknya bermasalah. Nomor 2, orang itu kalau belajar ilmu sungguh-sungguh itu artinya direnungkan. Kayak ngene iki kok dibuka maneh nang omah, mbok tolong dinongkas. Wis tak kirim kok PDF nang Pak Wono. Engko kok gak dibuka meneh, gak ditadaburi lagi, gak direnungi lagi. Berarti belum sungguh-sungguh untuk memasukkan ilmu itu sampai terinstal. Karena untuk memasukkan ilmu itu harus diulang-ulang. Sampai mengelola emosi loh, sampai 4 seri. Iya, iku karepe apa sih? Mengelola emosi kok sampai 4 seri. Masalahnya mengelola emosi itu mengelola hawa nafsu. Nah, mengelola hawa nafsu itu lifetime, sepanjang hidup, bendino dipakai. Kalau materi ini tidak disampaikan mulai dari awal mendasar sampai mendetail, nanti kalau praktek bingung. Sampai ada komen tadi itu, wong ustadz yang ngongkon sabar gak sabar dewe. Bisa jadi mengajarkan sabar, tapi nggak tahu tekniknya sabar, nggak tahu tahapannya untuk membentuk sabar. Atau yang kedua, bisa jadi dulu ustadznya masa lalunya banyak ketemu orang temperamen, bapaknya temperamen, ibunya temperamen, keluarga besarnya juga temperamen. Yus belajar ilmu nih, cuma kalah sama masa lalu, kalah sama karakter yang terinstal duluan. Butuh perjuangan lebih besar. Ya nek riwayat ustaz sadurunge iku bapake kalem, ibuke ya nurut, sering musyawarah, nek musyawarah iku enak-enakan, bendina ndelok ngono, dikongkon sabar iku gak usah dikongkon bapak ibuke sabar, wis sabar dhewe.
Wong contone ku wis tiap hari kok. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka dalam parenting Islam itu kan bukan masalah instruksi yang kebanyakan, tapi yang terpenting itu contohnya lho sing terlebih banyak. Engko nek kakean instruksi, kakean nyuruh-nyuruh, tapi sing nyuruh lho teladane gak ono. Sing disuruh mesti batin. Ngomong tok. Komen terus, gak tahu bantu. Nggih Pak. Sampai nanti ngomong preman, tapi sampean gak tahu nukokno kopi karo gedang goreng, gak dirungokno sampean. Aku nek ngongkon preman ya tak tukokno kopi sik karo gedang goreng. Ngono yo gak pisan tok. Berkali-kali sampai berkesan. Nggih Pak nggih. Nah, baru minta tolong, ngono langsung manut tuh. Iku carane pawang ilmu. Pawang nggih Pak. Jenengan dadi pawang singa, Pak. Tapi sampai langsung ngongkon singo, sampai diterkam napa nurut sampean? Pripun Bu? Ya langsung diterkam. Nek pengen pawang singo ya bendina ya kayak ono panganan. Pas lapar ku jam laparnya kapan? Iku teknik ilmu pawang singo. Makanya ono wong wedok jari sing lanang keweras. Ngono ya iso lembut kok sing lanang. Soalnya apa? Sing wedok duwe ilmu pawang. Wong ono wong wedok cerewete iku level dewa. Tapi sing lanang karena wis ngerti ilmu pawang, ngono ya nurut kok. Wong dikae duweke pinggire langsung meneng kok sing wedok. Iku jenenge duwe ilmu pawang. Ngoten Pak. Jadi untuk jadi amal ini ada prosesnya lagi. Ilmu itu kalau nggak ada ikhlasnya, nggak ada kesungguhannya, terus nggak ada prakteknya beberapa kali, nggak bisa ke kolbu Pak. Karena syarat ke kolbu itu niatnya ketu ikhlas, diulang-ulang, ditadaburi, direnungi, terus dipraktekkan berkali-kali. Sekalipun prakteknya itu jatuh bangun, gak popo. Jatuh bangun dalam praktek itu. Wong sepedaan itu isolannya itu sekali latihan apa berkali-kali Pak? Saking berkali-kali nih Pak, pas nyetir sepeda, tangannya loh Pak, dada-dadang ini enten Pak. Nah itu berarti wis latihan ping pira ngoten. Ya berkali-kali. Makanya para jamaah sekalian di dalam ayat ini nanti dibaca di dalam tafsir karya Imam Qurtubi, di sana dikatakan alladzina ya'lamun, orang yang berilmu itu hum yantafi'una bi ilmihim. Ilmunya itu berfaedah bagi dirinya. Berfaedah itu maksudnya apa? Mempengaruhi cara dia bicara, mempengaruhi cara dia itu merespon masalah, mempengaruhi cara dia itu berinteraksi dengan orang lain. Ilmunya itu berpengaruh. Mimik wajahnya luwe lembut, gak kasar meneh, luwe santun, luwe ramah, gak nyekakan, gak suka ngejudge. Berbeda Pak, karena ilmunya sudah merasuk. Itu namanya ilmu bermanfaat. Yantafi'una bi ilmihim wa ya'malu nabi, dan dia mempraktekkan ilmu yang dia pelajari itu. Ini namanya hakikatnya ulama, hakikatnya orang yang berilmu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Qurtubi, wa malam yantafi bi ilmihim, barang siapa yang ilmunya tidak punya faedah, ngomong instruksi tapi perilakunya tidak menunjukkan instruksinya, omongannya tidak menunjukkan perilaku-perilaku kesehariannya, maka orang seperti ini wa malam ya'mal bi, dan dia tidak melaksanakannya bimanzilati malam ya'lam, maka seperti dia menduduki orang yang nggak tahu apa-apa, meskipun ono iskini, meskipun otaknya ada ilmunya, meskipun otaknya itu ada pernah belajarnya, tapi karena tidak terpraktekkan secara rutin, itu kata ulama dikatakan podo wae toyok wong sing gak duwe ilmu. Maka ada seorang ulama mengatakan wal aqilu man atau Allah, orang yang benar-benar berakal itu sebenarnya adalah orang yang taat kepada Allah, yaitu orang yang mempraktekkan secara istiqomah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan sekedar masalah iki pinter akeh ilmunya atau sedikit ilmunya. Itu pengantar sebelum saya mulai masuk kepada tema metode mengelola mesin emosi. Karena bulan yang lalu kita sudah paham mesin emosinya Pak. Ada 3 komponen utama mesin emosi itu. Yang pertama ada sumber emosinya.
Yang kedua ada pemicu emosinya. Kemudian yang ketiga ada emosinya itu sendiri. Nah, sumber emosi itu singkatannya ATKH. Ambisi itu sumber emosi. Tuntutan nang anak, tuntutan nang bojo, tuntutan nang karyawan, ya, tuntutan terhadap SDM itu potensi. Direktori ya iso emosian. Kapan terjadi emosi? Ketika apa? Pemicu emosi, Pak. Apa pemicu emosi? Kenyataannya kok gak podo. Tak target 20, tapi kok oleh 10. Padahal kok laporan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Pemane pimpinan yang lebih tinggi itu wajahnya menyeramkan, nggih Pak. Wis tambah keweden. Ya. Muncul emosi. Kenyataan, Pak. Kenyataan itu bisa diri kita sendiri. Bisa kenyataan itu orang lain yang kita tuntut. Kenyataan juga bisa urusan yang kita inginkan dan kita harapkan. Nah, kalau kenyataan diri sendiri itu namanya dia itu bingung karepe dhewe, emosi karepe dhewe. Enten klien, Pak. Seorang anak perempuan mahasiswi. Delok bapake mbiyen ku suwoge, terus dia itu banyak merasakan kenikmatan. Ndodok mari ngono bapake bangkrut. Banyak ditagih utang. Sampai bapak itu loro-loron. Anak sing wedok itu punya empati yang besar sama bapaknya. Anak wedok, Pak, apalagi raket sama bapaknya. Maunya pengen bantu. Berarti sumber emosinya di mana, Pak? Ingin bantu. Kasihan bapak. Bapak itu mau ngapi, sudah banyak ngasih aku berkali-kali. Tapi pas bapak ono masalah, terus dia lihat kenyataan pada dirinya. Kok aku gurung duwe penggawean yo? Kok aku gak duwe MM-an yo? Umpama duwe MM-an, aku lah iso bantu bapakku. Cek bapakku iki cek gak diseneni uang gara-gara ditagih utang. Itu namanya bertarung sama apa? Dirinya sendiri. Ya, lemah dia, terbatas dia. Ini ketika nggak bisa mengendalikan, yang terjadi apa? Bentur-benturkan ke dinding, Pak. Aku kok ngene. Padahal jurusan psikologi tapi ke awal. Gurung level praktek, Pak. Itu. Nah, ngobati orang seperti ini harus dialihkan, nanti ada tekniknya. Ojo fokus sama kelemahan. Apalagi faktanya awakmu itu ya lemah. Fokusin kok nang Gusti Allah ae. Nek awakmu gak iso nulung, seake carane Gusti Allah nulung bapakmu. Dan jalur menolong bapakmu itu ndak harus kamu kok. Apalagi kamu itu ndak mampu, kamu nggak dosa kok karena nggak mampu. Karena ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu nggak dibebani kok sama Allah. Kamu bukan dikatakan anak tidak berbakti kok. Ini soalnya kalau nggak tahu konsepnya kan menganggap aku anak durhaka, anak yang nggak peduli, anak yang nggak berbakti. Itu namanya dikuasai sama hawa nafsu. Iso sedih dewe, bapak eloro melu roro misan malah. Ya, malah menambahi pekerjaan bapak wis utang gak iso bayar, nambahno anake, nggih Pak. Nah, itu berarti apa? Pemicu emosi dirinya sendiri. Jadi ana wong ku emosi karepe awake dhewe. Wong bingung karena dirinya sendiri. Itu namanya pemicu emosinya dirinya. Ada pemicu emosi itu orang lain, yaitu orang lain yang diharapkan. Aku ngene iki isuk-isuk tangi ngene iki ya jane ana kopi. Pemane mabengi melekan, ya jane ana kopi. Cek aku iki cek melek, cek moncer gitu. Arep-arep nang bojone, Pak. Ya njaluk digaekno kok kopi. Nah, ternyata mabengi bojone iku sibuk urusan kepegelen. Mari ngono gak digaekno kopi. Ngono kira-kira sampean niku senyum apa manyun, Pak? Pripun, Bu? Oh, manyun to, Bu? Oh, manyun. Jadi pemicu emosinya itu soalnya gak digaekno kopi. Umpama gak duwe arep-arep kopi yo gak manyun. Itu. Apa maneh dia menyadari kapasitas istrinya? Apa maneh biyen yo pas diperiksa iku ternyata punya riwayat masa lalu. Ketika lahir itu lehernya dulu itu tercekek sampai oksigen itu nggak bisa naik ke otak. Makanya punya problem masalah lupa. Apalagi kalau distrak, masalahnya banyak, lupaan. Ya, itu ada dalam dunia kedokteran itu lupa yang karena
memori karena fakta masa lalu ketika lahir oksigennya itu tidak bisa banyak ke otak. Nah ketika suaminya tahu begitu, karena bisa ngukur kapasitas, nek wis ngene iki bojoku sibuk, aku wis hafal. Ya, wong kelambine anake iku sampai gak kelakon kok disiapno. Ya nek urusane wis akeh gak kelakon. Aku wis ngerti koyo ngene, aku mau emosi dhewe, aku tak antisipasi. Itu. Antisipasi ini apa? Gawe kopi dhewe. Ya, nek gak pakai nggodok, ya sasetan ae sing sehat. Dipilih sasetan sing sehat. Itu persiapan, Pak. Itu namanya dia sudah punya awareness, pemicu emosinya sudah disiasati. Itu. Nah, itu kenyataan kalau orang lain. Pemicu emosi juga bisa urusan keuangan, urusan SPP anak, urusan bayar utang, itu juga pemicu emosi. Nah, kalau ini nggak bisa di manage, Pak, nggak bisa dinetralisir pemicu emosi ini, maka muncul yang namanya akibat, yaitu apa? Kalau sesuai kenyataan senang dan gembira, kalau tidak sesuai dengan kenyataan potensinya muncul emosi negatif. Betul Bu Gi? Paham Gi mesinnya ini Bu ya? Nah, berarti sekarang saya tanya, mana yang sebab dari mesin emosi Pak, menjadi penyebab utama dari mesin emosi itu yang mana Pak? Yang sumber emosi apa pemicu emosi Pak? Yang sebab sumber Pak ya. Jadi yang sebab itu sumbernya, yang akibat itu yang mana? Emosi akibatnya. Kalau kita ini mau menyelesaikan Pak, kita nggak pengen terus-terusan emosi, kita fokus menyelesaikan akibat apa kita fokus menyelesaikan sebab? Prioritas pertama dan utama yang kita tangani terus-menerus sepanjang hidup, itu kita nanti terus-menerus ngurusi akibat apa lebih fokus ngurusi sumber emosi? Sumber emosi itu. Jenengan nanti kalau ngurusi emosinya tok, tapi sumbernya ini tidak pernah di-training, tidak pernah dididik, nggak pernah dikendalikan, yo siap-siap. Sedihnya selesai, ganti kecewa, kecewanya selesai, ganti jengkel. Kenapa? Karena sumber emosinya tidak dididik, sumber emosinya tidak diajari. Wong sumber emosi liar. Ada nggak Pak orang itu pengen, tapi pengennya itu harus itu. Kalau nggak itu nggak bisa. Ada nggak model orang begitu? Ada Pak ya? Nah ini ono wong model koyok ngono Pak. Sampai ketemu wong koyok ngono, ngenes sampean. Soalnya ndak bisa fleksibel. Ora iso nek keinginan ini diganti sing model ngene. Keinginan ini tertunda waktunya, nggak bisa. Nek model kayak gini nih, berarti sudah mendidik sumber emosi atau belum? Belum. Karena pengennya yang itu. Nek pengennya yang itu, pertanyaannya kita di dunia itu sebagai apa sih? Sebagai panitia takdir apa jadi peserta takdir? Pripun Bu, jadi panitia atau peserta? Peserta. Nah peserta itu bisa mengendalikan atau dikendalikan? Dikendalikan. Kalau sudah urusan takdirnya dipencet, saiki gak oleh duit dipencet. Meskipun sampean wis ikhtiar nanti hari ini tak pencet gak oleh duit. Kira-kira kita dipaksa sama takdir untuk menerima apa enggak Pak? Dipaksa. Tapi kalau kita enggak menerima, terjadi emosi apa enggak? Emosi. Sekarang saya tanya para jamaah sekalian, yang masih dalam area kendali kita itu sumber emosinya atau kenyataan yang dalam kendali kita? Yang dalam kendali kita Pak, Bu, mana Bu? Kenyataan-kenyataan yang di luar kita atau sumber emosi? Sumber emosi. Allah itu maha adil Pak. Jadi ojo kakian nyalahno kenyataan dan keadaan. Soalnya kenyataan dan keadaan itu pertama, iku area takdirku. Iki kerajaanku donya. Ono sing tak izinno, ono sing gak tak izinkan. Ma asoba min musibatin illa bi'nillah. Apapun yang terjadi ditimpakan kepada siapapun itu karena izinnya Allah, karena kehendaknya Allah. Nek masih belum sesuai kehendakmu, sing sopan santun. Awakmu nang kene gak panitia, tapi peserta. Enten apa mboten peserta tapi gaya panitia? Enten apa mboten?
Oh kata nggih. Lah niku. Nek ate peserta gaya panitia itu biasanya ruwet Pak Om. Ya, menjalani hidup itu ruwet, ngono, gak iso fleksibel, pokoknya harus itu. Kalau enggak itu mau iso kurek bareng. Astagfirullahaladzim. Kok ketinggalan rada merenung Pak jenengan Pak. Kula mboten nyendel sapa-sapa Pak. Wong iki mbahas jiwa kita semua kok Pak. Nggih, mbahas jiwa kita semua. Nah, kita mulai sekarang Pak tahapannya. Jadi dari mesin itu akhirnya kita punya teknik Pak. Ibaratnya ten bengkel Pak nggih, pun semerap mesinnya. Ada mesin utamanya namanya sumber emosi. Ya. Cuma mesin utama ini kalau nggak hati-hati dia bisa dipicu oleh bagian mesin yang lain namanya pemicu emosi. Ketika pemicu emosi nggak bisa dikendalikan, nggak bisa didamaikan, nggak bisa dinetralkan, bisa muncul emosi. Maka urutan Pak, tahapan mengendalikan emosi, mengelola emosi, pertama yang harus dilakukan mendidik sumber emosi terus-menerus. Ini kan masih bahasa umum Pak ya, mendidik. Nanti penjelasannya di bawahnya. Nih, sabar nggih Pak nggih. Ya, mendidik. Jadi sumber emosinya nanti ini yang disehatkan. Ya. Yang kedua, tahapan kedua, menetralkan dan berdamai dengan pemicu emosi. Nek sampean gak bisa berdamai dengan takdir, nek sampean gak bisa berdamai dengan keadaan, kenyataan yang sedang terjadi sekarang, terus sampai nggak terima, itu kira-kira di dalam hati ini berdodok apa betul? Oh nggak terima kalau kenyataan detik ini dan sekarang ini nggak terima terus Pak. Kira-kira jiwanya ruwet nopo terurai Pak? Ruwet, karena nggak bisa melakukan teknik yang kedua. Nah baru kalau sudah yang kedua sudah, baru kita nanti yang ketiga meredakan emosi. Kalau meredakan emosi itu adalah on the spot pada saat itu, emosinya kalau supaya nggak ketinggian, nek marah dalam keadaan berdiri, pindah posisi. Yaitu nanti ada teknik-tekniknya, ada teknik breathing, nafas, ada teknik pakai dzikir, ada teknik pindah posisi. Karena pindah posisi tubuh kita itu mempengaruhi hormon. Hormonnya yang marah itu ketika tidur, posisi tidur, dia tidak lebih banyak bergerak daripada dia berdiri atau dia duduk. Makanya kalau kita lihat rahasia di dalam hadis, kalau ada orang marah berdiri disuruh duduk. Kalau duduk masih marah disuruh baring. Jenengan pernah Pak praktek marah sambil berbaring? Pernah Bu? Gak iso metu Bu sampai ngomongan. Betul nih? Itu maksudnya apa sih? Awakmu ku nek emosi bergeraklah. Ojo malah nang kamar nyungsep nang kamar. Iso setan teko malah nang kamar dhewe. Nang kono nang masjid lho ketemu wong-wong sing wajahe cerah-cerah karo sing suka guyon-guyon kok lak terhibur. Ketemu karo Pak Wono lho, engko lak iso guyu sampean. Orang itu nek sering besengot Pak, sering sedih harus ketemu komunitas-komunitas yang rada lucu-lucu ngono lho Pak. Ya, itu dalam rangka apa? Nanti teknik yang ketiga, meredakan emosi. Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah harus tenang. Makanya kalau emosi itu diredakan dulu. Ini Pak ya, urutannya Pak ya. Kita mulai satu-satu sekarang. Ini kan masih umum tadi, pengantar. 1, 2, 3. Kita mulai yang pertama sekarang. Oke. Teknik untuk mendidik sumber emosi. Tahapan pertama Pak, lifetime Pak. Ini terus-menerus kita lakukan tiap hari. Ya, tiap menit, tiap jam, ya. Yang pertama adalah kita punya komitmen untuk mengendalikan ATKH. Semua orang punya ambisi. Tapi ambisimu itu ojo mbok los. Ambisimu ojo mbok buat liar sak karepmu dhewe. Tahan, kendalikan. Duwe tuntutan-tuntutan, iku ojo angger nuntut, tapi nanti kendalikan. Nek punya pengen kendalikan dengan apa? Dengan 3 kaidah Pak. Dengan 3 kaidah pertanyaan. Pertama, ambisimu ku bener apa ora? Misalnya Pak, aku duwe ambisi nang masyarakat, aku pengen ngilangno yang namanya ulama. Ono ulama boleh diatur-atur kabeh, dikomeni kabeh, cek bebas kita melakukan sesuatu. Ambisi kayak ngono ku ambisi bener apa salah? Iku ambisi salah.
Wong ono ambisi kok ate ngentekno ulama, ngentekno orang pinter dalam urusan agama, cek gak rodok repot, ini salah, ini haram, ini gak oleh. Lalu dia punya ambisi, wis negara iki cek bebas, ya, wis ayo ae, gak usah ulama-ulamaan. Model ambisi ini bener apa salah, Pak? Salah. Wong ulama iku warasatul anbiya, pewaris para nabi. Untuk noto supaya orang itu tahu jalan menuju surga, supaya tahu cara bagaimana mengatasi masalah tapi bahagia dunia dan akhirat. Kok gak dianokno? Itu ambisi yang bertentangan dengan syariat namanya. Yang kedua, dilihat dari kaidah ilmu. Kalau nggak ada otoritas orang yang mengerti tentang sesuatu, akhirnya orang punya pendapat sendiri-sendiri. Ketika punya pendapat sendiri-sendiri, Pak, terus gak ono yang punya otoritas untuk melerai, untuk mendamaikan. Kira-kira, Pak, negara model koyok ngono tukaran terus napa mboten? Tukaran. Ya sama, untuk masalah kesehatan harus ada otoritas, yaitu dokter. Enggak setiap orang berhak ngomong masalah penyakit. Nah, iki ono wong loro. Terus ana 10 ngomong iki loro iki loro iki loro iki. Ana 10 sak karepe dhewe Pak ngomong, oh tipes paling iki. Oh paling tetanus ini. Soalnya apa panas. Tetanus ya panas, tipes ya panas. Kabeh komen. Padahal nggak punya otoritas. Kira-kira hidup kayak begini, Pak. Yang pasien itu di sini bingung apa mboten? Bingung. Secara kaidah ilmu lho mboten masuk akal. Orang itu punya ambisi seperti tadi. Paham nggih, Pak nggih? Ini namanya apa? Ambisi harus diukur benar secara syariat dan benar secara kaidah ilmu yang rasional itu. Yang kedua, kalau orang itu punya tuntutan itu sing proporsional. Ngapunten Pak, anaknya iku bijine Pak, SD, SMP, SMA. Iku matematika iku mesti abang terus. Ya. Nah terus ibu iku pengen anak iku nerusno perjuangane dadi guru matematika. Terus nuntut anak kon meneh nek keluar teko SMA, pokoke awakmu kedu jurusan matematika. Ya apa nasibe matematika emak iki, kono peneruse iki. Terus nuntut Pak supaya masuk matematika. Kelbu Pak ten jurusan matematika. Tapi ya DO. Wong gak iso matematika dek emang sejak SD, SMP, SMA. Nah, ibu lali nek anake ku nurun, Mbak. Lah kuwi. Iku gara-gara lali. Soalnya gene yang paling berpengaruh ternyata gak mae. Ternyata gen bapake, tapi dia dituntut model koyo mae. Kira-kira ngenes apa mboten Mbak sing anake? Wis anake tertekan, emak ya murang-muringan terus, emosian apa mboten? Nah itu namanya orang nuntut tapi ndak ngukur diri dan ndak ngukur kapasitas orang lain. Sekarang saya tanya Pak, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tuntutan kepada kita sesuai kapasitas kita apa sak karepe Gusti Allah Pak? Sesuai kapasitas. Allah mengatakan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban tugas-tugas syariat kecuali sesuai kapasitasmu. Ya, betul nggih? Ini ayat Al-Quran. Hadisnya mengatakan apa? La tukallifuhum ma yaglibuhum. Jangan menuntut mereka di luar kapasitas mereka. Orang itu kalau nuntut Pak sama orang lain, tapi orang lain nggak dipelajari kapasitasnya, mampu nggak orang lain ini memenuhi tuntutan saya? Kalau angger nuntut, kira-kira siap-siap emosi apa betul Pak? Siap-siap emosi. Misalnya nuntut anaknya dipanggil langsung dalam terus melakukan, tapi anaknya itu main game lagi berkelompok sama temennya, lagi asik-asiknya Pak. Kan wis ngerti ini lagi main bareng-bareng, anak ini keluar, engkau dia dibully karo konco sak grupe iku. Kan dia dilema Pak, aku ini memenuhi panggilan mama apa aku siap dibully ya? Tapi nek dibully aku iki butuh konco, wong aku iki homeschooling misalnya Pak, anaknya homeschooling, ya nggak punya teman, ternyata temannya itu malah banyak yang di online. Kira-kira nuntutnya mamanya tadi proporsional apa betul? Nggak proporsional. Nah kalau nggak proporsional Pak, siap-siap emosi.
Paham nggih Pak nggih makna proporsional ini? Sesuai kapasitas. Itu. Termasuk nanti proporsional itu proporsional peran. Nggih, proporsional peran. Misalnya bapaknya itu banyak kerjaannya di luar rumah. Nggih, di luar rumah. Sehingga akhirnya ndak bisa menjadi tim di dalam rumah. Bantu apa di dalam rumah itu ndak bisa, membersihkan apa, ndak bisa. Tapi yang istrinya ini pengen, pokoknya bapak kudu ngumpul nang omah jam sekian. Tapi bapaknya benturan kalau tugas-tugas kantor, kongkonane, pimpinane. Kira-kira kalau istrinya ini ndak proporsional, melihat kapasitas peran dari suaminya yang banyak di luar, kira-kira bisa emosian apa mboten? Bisa emosian. Orang itu kalau nggak bisa mengerti perannya orang lain, kapasitasnya orang lain, siap-siap Pak. Nanti akan gampang emosi. Ini yang dinamakan mengendalikan tuntutan. Kok nek duwe tuntutan sing proporsional ya, nek gak proporsional, siap-siap loh ngantem awakmu dadi emosian. Ketiga, prioritas. Ketika kita memberikan tuntutan, itu harus tahu urutan dan tahapan, mana yang duluan. Ono anake depresi, SMA kelas 3, wis ate ujian nasional. Tapi areke sik rada hang lho Pak. Lah emake iku pengin pokoke engko nek ujian nasional aja sampai gak melu. Nek gak melu berarti kan mundur setahun. Pertanyaannya, prioritas mana? Menyembuhkan anaknya dulu apa mentingno lulus kelas 3? Menurut jenengan mana yang prioritas? Menurut akal sehat Pak, urutannya ojo mbelani lulus sampai anakmu malah gendeng nih gitu. Ya, anakmu malah gila ini nanti karena kalau menyuruh ujian kan harus persiapan Pak, harus latihan dan sebagainya. Emang kalau dia ndak lulus lalu masa depannya buruk? Akeh wong sukses-sukses mbiyen yo gak lulus yo akeh kok. Nggak boleh dijadikan dalil gara-gara telat meniawak masa depanmu itu suram jari sopo iku lak don sampean dhewe. Nek diperlambat kelulusan seseorang, ojo mikir sing elek. Iki berarti nek anakku kok sampai mundur setahun, berarti belajar luwe akeh. Nek belajar luwe akeh berarti ilmune luwe akeh, pengalamannya luwe akeh. Ketokane tambah sukses sih anakku. Kira-kira kalau mikirnya begitu lebih ringan apa mboten? Itu kalau orang itu nyambung sama Allah. Yang memegang masa depan anak itu Allah, bukan keadaan on the spot dia sekarang. Banyak anak-anak yang tidak diperhitungkan oleh orang tua di masa-masa kecilnya. Soalnya rodok gak pati pinter ngono Pak ya, kata pati prestasi. Ngono pas tuwek-tuwek gitu loh. Sing gak patek berprestasi ku, ternyata anaknya ini yang malah berjaya. Betul apa mboten? Makanya di dalam agama itu kan kita tidak boleh membeda-bedakan perlakuan kepada anak. Malah anak yang kemampuannya rendah ini malah diajak kakak-kakaknya yang pintar-pintar itu jadi satu tim untuk ngasih kebesaran hati kepada adik-adiknya. Karena ini keluarga kita ini satu tim, bukan persaingan. Keluarga itu persahabatan. Yang lagi ngedon bagaimana sama-sama dikuatkan untuk bisa maju. Sepakat apa betul? Nah ini kudu jenengan sepakat Pak, jenengan termasuk keluarga yang baik. Karena jenengan punya kelembutan kepada orang lain, punya kasihan kepada orang lain. Kan kasihan Pak. Siapa yang memilih bahwa dia potensinya itu masih rendah? Siapa yang memilih bahwa kemampuan dia di masa kecil itu masih kurang? Iso milih takdir Pak? Tidak bisa. Diajari sama Allah, kamu itu ada yang dinaikkan sebagian kedudukanmu, ada yang rendah. Itu bukan untuk saing-saingan, bukan untuk saling menilai-menilai kamu yang tinggi, kamu yang rendah, akhirnya yang rendah menjadi sedih, menjadi pesimis. Enggak begitu konsepnya dalam Quran. Karena Qurannya mengatakan kami tinggikan sebagian mereka dan kami turunkan sebagian mereka untuk apa? Agar sebagian yang lain memberikan manfaat bagi sebagian yang lain. Bukan mengeksploitasi,
bukan merugikan, tapi saling memberikan support, memberikan kemanfaatan. Itu namanya berarti kelebihannya menjadi berkah, bukan kelebihannya menjadi musibah. Ada nggak Pak kelebihan tapi menjadi musibah? Berkuasa tapi semena-mena, semaunya sendiri, menindas. Ini kan kelebihan tapi menjadi bencana buat dia. Kaya raya tapi kemudian pelit, pamer, sok-sokan. Nih kalau ada yang miskin dihina, ini jadi bencana bagi yang kaya. Karena kelebihannya ternyata tidak mampu menjadikan dia keluar kebaikan darinya. Sepakat nggih? Ini tahapan yang pertama Pak, harus terus diukur, benar nggak ya pengennya kita, benar nggak tuntutan kita, proporsional nggak harapan-harapan kita, prioritas enggak. Ini nomor satu. Ini lifetime Pak, setiap hari Pak, karena kita pengen ya setiap hari itu. Ibu-ibu kalau punya uangnya SPP anak, terus kemudian ke pasar, terus lihat baju yang bagus, baju impian lah, ternyata baru nampak tadi ya, nampak di mall, terus potongannya 50%, terus duitnya SPP anak itu kira-kira dibuat beli apa besok dibayarkan? Ibu-ibu milih yang mana? Kok agak senyum-senyum yang belakang? Kok kayaknya pertarungan batin gitu. Pripun Bu? SPP anak Bu ya? Oh ya, kalau SPP anak berarti lulus Pak ya, slide ini sudah lulus ya. Karena sudah belajar prioritas. Aku belani baju tapi anakku disetrap, nama baikku tercemar. Ayo, milih yang mana? Nggih Pak nggih? Nah, sekarang yang kedua. Cuma 4 toh Pak, ya nggak lama. Ya. Masih kuat toh Pak? Dengarkan Pak ya. Masih ya? Enggak, iya. Nomor 2 ya, teknik yang kedua supaya nggak sering emosian. Sumber emosinya itu diapakan? Keinginan dan harapannya diapakan? Dialihkan fokusnya, ambisinya, tuntutannya, harapannya, keinginannya kepada Allah. Kenapa? Karena kenyataan nanti yang akan terjadi itu bukan dalam kendalimu, pemutusnya bukan kamu. Kalau dalilnya itu Pak, ya surat Ali Imran ayat 160, faida azamta fatawakkal 'alallah. Kamu kalau sudah berkeinginan kuat, itu jangan langsung fokus sama ikhtiarmu, tapi fokus sama apa? Ke Allah, tawakal ke Allah, memasrahkan kepada Allah. Sejak awal pengen, sejak awal punya ambisi. Jenengan itu punya ambisi, pengen ngumrohkan bapak ibu, tapi duit mepet. Duit mepet, modal terbatas, ya belum kebuka lah Pak, pintunya dari mana? Itu supaya nanti jenengan nggak kepikiran terus. Sejak awal punya ambisi, karena nggak tertahankan Pak. Kapan aku iso balas bapak ibu nih kak ngumrohno? Maka pertama kali ngomongnya ke siapa? Ke Allah. Jangan fokus sama keinginan jenengan saja. Karena nih didelok potongane kene kok ketokane oleh duit sakmono kapan oleh. Nggih Pak nggih. Tapi kalau kita hadapkan kepada Allah, jenengan sedang mau dibersamai Allah. Kalau Allah membersamai, modal kecil dibersamai Allah, bisa tercapai enggak? Bisa. Nih sampai niku modal kecil terbatas, terus gak nyambung kepada Allah, ya sampai mati angel. Harus nyambung kepada Allah. Di ayat-ayat Al-Quran, orang yang kekuatannya kecil tapi dibantu oleh Allah jadi besar nama badan? Besar. Pasukan Talut hanya 300-an melawan Jalut musuhnya puluhan ribu, menang nama badan? Menang. Dan ayatnya itu adalah biidnillah, ada kalimat biidnillah, dibantu sama Allah, ditolong sama Allah, diizinkan sama Allah. Itu bukan keren-kerennya pasukan Talut, wis jumlah titik, ngombe nemek titik, secara logistik kan lemah Pak. Tapi karena pasukan berani mati, alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim, mereka meyakini ki wayahe mati, ki ketemu Gusti Allah itu. Makanya pasukan Talut itu pasukan berani mati. Sing dieling-eling ketemu Gusti Allah, ketemu Gusti Allah. Dadi nek perang wis pokoke iki ya kabeh kekuatannya dikeluarkan, optimal Pak. Menang, betul. Perang Badar jumlahnya banyak mana? Kaum muslimin sama kafir Quraisy. Kafir Quraisy, tapi yang menang siapa? Rasulullah. Ditolong sama siapa?
Nah makanya di dalam agama jenengan kalau pengen yang menjadi harapan, keinginan, tuntutan itu berhasil, ojo dilepaskan sejak awal, nyenden, bergantung, menyerahkan. Menyerahkan itu maksudnya begini Pak, iki tertunda, wis sak karep-karepe Gusti Allah, aku gak ngurus waktu nih. Kok misalnya bukan itu yang saya peroleh, kok diganti sing liyane karo Gusti Allah, gak popo. Itu namanya berarti memang sudah tawakal Pak. Tapi kok saya rodok pengen ngatur-ngatur, kok gak saiki ya Allah, kok suwe ya Allah, ngono iku berarti wis pasrah napa mboten? Belum, wong sik mikir-mikir kok, melu ngatur-ngatur kok. Ya. Paham nggih Pak nggih? Maka mengalihkan fokus ini karena kita sadar pemutus kenyataan itu Allah, bukan kita. Pengendali kenyataan berubah naik turunnya siapa Pak? Allah. Anaknya saiki ketokane gak sukses soalnya bijine titik. Apa kita bisa memastikan 10 tahun dia gak sukses? Nggak bisa, dinamis Pak kehidupan ini. Wong wingi kere mendadak ngono langsung suwege ya. Soalnya apa? Oleh rilen. Ya tanahnya kedol MM-an wong kena tol. Ya. Betul begitu. Makanya jangan suka nyangka-nyangka. Oh kere karo awakmu. Wong kedol M iki. Mari nggo mobil lho kecelik sampean. Makanya nggak usah nyangka-nyangka orang-orang meskipun tampilannya ketokane kok miskin, iso-iso iku nyamar, nggih Pak. Itu, ya. Itu perintah para ulama iku kepada orang tuh netral sih, netral ae. Ojo nyongko sing elek. Soalnya kok sering nyongko elek malah nanti potensinya suul khotimah. Ulama sudah mengingatkan dengan kaum muslimin tidak boleh suudon terus nyangka-nyangka. Ya. Kita memastikan tuh kalau sudah tabayun, sudah ada data yang jelas, baru kita menilai, bukan dari dugaan. Yang ketiga, Allah itu kalau nanti memutuskan atau Allah mengendalikan mesti terbaik wis. Soalnya Allah itu maha pakar ketika menetapkan kenyataan. Misalnya ini, sekarang misalnya tiba-tiba udan, kan mesti orang yang komen, kok udan nih, gak nggawa jas hujan, ya apa, ya udan nih. Umpama malaikat krungu, kira-kira malaikat ngomong apa? Konta sing dadi panitia angin, panitia awan, awakmu ae ta. Komen ae. Wong karek urip ae kok. Nggih, Pak. Itu dalam agama kan ada hadis melarang untuk mencela cuaca, betul nggih? Iku ana panitiae iku. Panitia iku ya wis di-training kok karo Gusti Allah. Kok sampean kok mesti komen, ya. Pasti terbaik. Sekalipun ketokane saiki ketokane akal sampean gak nutut sampean akali. Kok kenyataane ngene, apa aku gagal. Sampean tuh tahu depannya masalah, tapi Allah itu tahu depannya masalah, pertengahan masalah, akhir-akhirnya Allah tahu semua. Makanya kalau diputusin sesuatu, terima wae sik. Mikir sing apik-apik wae. Ini nomor 2 juga butuh latihan, Pak, mengalihkan fokus ini. Betul nggih? Nah, tahapan ketiga, tak percepat Pak, cek paling nggak tahu intinya Pak, nanti dipelajari lagi. Okay? Yang ketiga, kalau sudah tahu mengalihkan, baru melatih Pak, tunduk pada kehendak Allah, tunduk kepada hikmah Allah, tunduk kepada tuntutan Allah. Contoh, kula badhe berangkat ceramah, motorku moro-moro kempes, apa maneh sadurunge subuh, kempes nang omah. Nah motor itu misalnya mek situ, ya alternatifnya kan pesan gokar. Lah sekolah pun pengalaman nek pesan gokar, nek subuh ruwet wangel itu. Iku pas ketika seperti itu kita diuji nggak Pak emosi kita? Pengennya ngisi pengajian, mau bengi persiapan PPT macam-macam, tapi ndodok dek. Itu kalau nggak latihan, latihannya Pak, rodi itu saya ridho ya Allah, rodi itu saya ridho ya Allah. Gak dikekno kopi karo bojo, rodi itu ya Allah. Bensinnya tak pakai kok entek misan wis kempes, entek misan sopo sing ngile mabengi, rodi itu ya Allah. Jenengan nih gak pernah latihan harian begitu, rodi itu. Nggak pernah latihan ya. Nanti kalau kena yang besar-besar angel Pak jenengan rodi itu. Latihannya tuh yang kecil-kecil kayak begitu. Itu namanya apa? Latihan tunduk pada kehendak Allah. Karena takdir Allah itu menyelimuti kita terus-menerus. Sampai ulama mengatakan lautan takdir.
Awakmu nang laut, kena lautan takdir, kadang kena ombake, kadang kena aruse, kadang kena angine, ya. Yang dimaui Allah adalah apa? Ketika kena takdir, nerimo sih ini loh sebagai hamba. Nggih ya Allah, kula peserta takdir, panitia lagi memutuskan ini. Nggih, sami'na. Nggih, kami terima, kami dengar, kami terima raditu. Ini kalau jadi habit, Pak. Dengan yang nggak enak itu tawar kalau diulang-ulang terus. Kenapa? Karena keinginan kita ini sudah kita tundukkan sama kehendaknya Allah. Aku ini seorang budaknya Allah, hamba Allah yang sebenarnya nggak punya daya tawar. Yo api-api Gusti Allah lah, kene iki dipersilakan punya pengen, punya tuntutan, betul nggak Pak? Api-api Gusti Allah Pak, tapi eling yo, nanti suatu saat aku menetapkan takdir, trimonse. Itu namanya apa? Melatih tunduk pada kehendak Allah. Yang kedua, melatih tunduk pada hikmahnya Allah. Karena setiap takdir ada hikmahnya, ada tujuannya, ada maksudnya. Iki anak kok omongannya jengkel no, wajah ini tak tontok nih tak jak ngomong kok gak perhatian jengkel no meneh. Nah anak iki bendino yo nang oma. Berarti nek bendino ketemu sing menjengkelkan, tujuannya Allah apa? Tujuannya Allah supaya kita menjadi pemarah atau supaya kita latihan sabar? Iki nek gak ketemu maksudnya Gusti Allah kan mesti mangkel. Bendino ketemu gak berubah-berubah. Betul Pak? Berarti jenenganku nuntut takdir berubah sekarang, tapi jenengan itu tidak tahu bahwa Allah itu membiarkan ini terus-terusan menjengkelkan. Soalnya sing di training sampean punya masa lalu temperamen, keluarganya temperamen, makanya gak tak training. Iki sampai tuwek temperamen terus iki malah. Makanya tak kayak anak-anak rotok bandel-bandel jengkelno, cek latihan mengendalikan emosi. Berarti paham maksudnya Gusti Allah. Itu disebutkan di Al-Qur'an, Pak. Surat Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian manusia untuk manusia yang lain batu ujian. Apakah kamu mau bersabar? Maukah kamu latihan sabar? Itu namanya apa? Tunduk pada hikmahnya Allah, gak tunduk pada karepe dhewe. Karepku iku ya kabeh tenang nyenengno karepmu, nggih Pak nggih. Tapi saiki sama Allah dikasih apa? Yang tidak menyenangkan karena punya maksud. Orang itu kalau menjalani hidup Pak, tidak belajar maksud-maksudnya Allah, berarti dia belum ulul albab. Karena ulul albab itu kalimatnya apa? Rabbana ma khalaqta hada batila. Nek wae dzikir, ingat sama Allah. Ya Allah yang kau tetapkan takdir-takdirmu itu gak sia-sia ya Allah. Ono wong elek-elek ngene kanggo praktek untuk mengetahui wong api ini original apa KW nggih Pak nggih. Jadi butuh Pak wong elek. Jadi nek ten Masjid Radul Jannah kok ono sing elek-eleke metu iku perlu. Ya, karena itu menawari pahala, ono sing pahala pemaaf nggih Pak nggih. Enten sing pahala sabar. Kok rada mikir Pak ya. Yang ketiga, paham tuntutan Allah. Kalau ada masalah, kejengkelan, Allah itu ngasih yang namanya tuntutan perintah, sikap-sikap terbaik. Nih ono sing menjengkelkan, kita disuruh bersikap apa? Sabar, liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Tak kei masalah itu supaya kamu mencari sikap terbaik. Sing tak tuntut itu mana sikap terbaikmu yang muncul. Ini kalau orang hidup Pak, menjalani hidup, fokus sama sikap terbaik, belajar sikap terbaik, merespon kenyataan itu dengan sikap yang terbaik. Kira-kira Pak, sumber emosinya nanti terlatih apa badan? Terkendali apa badan? Nah itu Pak, yang nomor 3. Terakhir nomor 4. Ini 4 ini hasilnya Pak. Kalau nomor 1, 2, dan 3 itu berhasil Pak pelatihannya, maka yang keempat ini dapatnya. Fleksibel dalam merealisasi ambisi, tuntutan, keinginan, dan harapan. Jadi orang yang sudah belajar nomor 1 sampai 3 itu siap Pak, bahwa harapannya tertunda itu sudah siap, ambisinya tertunda sudah siap, dan ketika tertunda dia sudah punya konsepnya. Iki nek tertunda keinginanku berarti masih butuh amal banyak. Berarti kalau butuh amal banyak, Gusti Allah ku nawari amal soleh rada akeh, cek pahalanya rada akeh. Misalnya ada orang sakit, pengennya cepat sembuh betul.
pengennya cepat sembuh, tapi ternyata di extend sama Allah, berobat gurung mari, berobat gurung mari, sampai luar negeri Pak berobati, ya. Tapi dia sadar, aku berobat kok sampai 12 tahun, berarti amal soleh dalam hidupku yang dominan tuh amal soleh berobat. Dan berobat itu kok ono pahalai, ono perintai, tadawu berobatlah, kan ada perintah Nabi itu. Kalau sakit berobatlah. Amal soleh berobat 12 tahun, jenengan tulus, pahalanya besar apa mboten? Besar. Apa maneh pas loro-loro Pak? Wong pas loro itu menurut Imam Suyuti itu doanya mustajab. Nek pas loro sampai nggo donga ini punya mustajab dibanding yang sehat. Tuh, berarti enten faedah ya Pak, wong loro itu Pak. Loh, dikasih amal soleh sakit itu ada faedahnya. Ada yang untuk membersihkan dosa, ada yang untuk mustajab doanya. Ada lagi kalau dia orang baik berarti untuk naik derajat. Enten faedahnya lagi. Nah, ini yang namanya apa? Tertunda dari keinginan harapan. Dia sadar bahwa ini tawaran amal soleh. Kadang-kadang dengan tertunda Pak, harapan kita, kira-kira orang akhirnya belajar ilmu apa mboten? Belajar Pak, berarti mau ditambah ilmu sama Allah. Itu namanya tertunda. Atau tergantikan, siap tergantikan. Pengen sekolah ITB, tapi adik-adik ikut nericil Pak, butuh biaya wong tuane, padahal pengen banget sekolah ITB. Akhirnya dia milih bekerja, ya tergantikan Pak. Aku gak berharap sekolah ITB, tapi aku berharap iso kerja biayai adik-adikku. Berarti tergantikan gak Pak ambisinya? Digantikan. Apa yang terjadi Pak? Ini kisah nyata Pak. Anak yang maunya sekolah ITB, akhirnya dia bekerja pada seorang direktur dan menjadi orang kepercayaan. Pada saat 5-6 tahun berikutnya dia menerima lamaran. Yang lamar tuh alumni ITB. Lebih keren mana Pak? Yang menerima lamaran apa yang lamar? Awakmu gak iso mlebu ITB, tapi awakmu luwih keren. Soalnya awakmu yang memutuskan anak ITB ini jadi masuk perusahaanmu atau tidak. Itu namanya tergantikan. Kalau tergantikan, keputusan Allah yang terbaik apa enggak Pak? Terbaik, cuma ngerti nih rodok keri, betul nggak Pak? Nah itu loh masalah manusia. Memang pertama yo gak ngenakno, tapi ingat ya, sing gak ngenakno iku meni ono apike. Cuma awakmu ku ngertine biasane keri ya. Ngertinya nanti terakhir. Atau yang ketiga Pak, ya tidak terwujud. Pengen sama cewek A, dokter Pak cewek, wis diinteni sampai 6 tahun. Ternyata pas ditanya, mohon maaf masih melanjutkan sekolah, ngenes Mariono. Akhirnya pindah sama yang lain. Nah ternyata yang lain lebih baik. Iku ceritane sapa mbuh cek ana sing crita ngene. Ya. Kan enggak terwujud Pak, wong cintanya pertama sama dia, ternyata diganti sama Allah yang lain, ya. Ngoten nggih Pak nggih? Monggo ngatur mawon yang sahabat saya sampaikan, moga-moga bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.